Gus Dur merupakan seorang tokoh yang sangat dihormati dan dianggap sebagai salah satu pemimpin spiritual dan politik terkemuka di Indonesia. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Wahid, tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, yang merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada putra-putra dari keluarga Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur, dan meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Ia adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satu pendiri dan mantan ketua PBNU. Gus Dur menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang ulama, intelektual, dan aktivis sosial. Ia adalah pendiri dan pemimpin dari Nahdlatul Ulama atau NU, yang berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum Nahdiyin dan menjaga keberagaman di Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Selama masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi antar agama. Ia juga terkenal karena gaya kepemimpinannya yang santai, humoris, dan inklusif. Gus Dur adalah sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai teladan oleh banyak orang di Indonesia dan di dunia. Ia meninggalkan warisan yang kuat dalam upaya memperjuangkan keadilan sosial, pluralisme, dan perdamaian. Namun, tahukah kalian bahwa Gus Dur sering dikaitkan dengan ramalannya yang selalu jadi kenyataan? Kemampuan meramalnya ini mungkin lebih tepat disebut sebagai intuisi tajam atau wawasan yang mendalam berdasarkan pengamatannya terhadap berbagai situasi dan orang-orang di sekitarnya. Ramalan Gus Dur yang telah menjadi kenyataan memiliki cerita dan konteks yang cukup menarik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Satu, Gus Dur memprediksi Soeharto akan lengser dari kursi presiden. Tokoh Islam Indonesia Kiai Haji Bukhari Masuri menceritakan bahwa dalam satu waktu, Gus Dur pernah mengatakan bahwa Soeharto akan mundur dari kursi kepresidenan. Prediksi ini disampaikan dalam banyak pertemuan dan diskusi publik, dan akhirnya menjadi kenyataan pada tahun 1998. 2. Gus Dur meramalkan Ahok akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Ramalan ini disampaikan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. Ahok sempat meragukan hal ini dengan mengatakan, orang Cina gak bisa jadi gubernur Gus. Namun, Gus Dur memberikan semangat dan ikut kampanye. Dan ternyata pada periode 2014 hingga 2017, Ahok memang menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang naik menjadi presiden. 3. Gus Dur meramalkan bahwa Jokowi akan menjadi presiden RI. Ramalan ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, dan ini menjadi kenyataan pada pemilu 2014, bahkan Jokowi mencapai 2 periode memimpin Indonesia. 4. Gus Dur memprediksi bahwa Kiai Haji Said Akil akan menjadi ketua PBNU. Ramalan ini disampaikan dalam berbagai forum dan diskusi. Dalam laman tersebut, Gus Dur meramalkan Said Akil akan menjadi ketua umum PBNU setelah umur 55 tahun. Dan ramalan ini menjadi kenyataan. Said Akil terpilih pada Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. 5. Gus Dur pernah ditanya tentang siapa yang menjadi dalang pelengseran dirinya sebagai presiden. Gus Dur pun menjawab, 2. Amin Rais dan Megawati. Orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Kemudian pada tahun 2020 terbitlah buku yang berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama yang menjawab semua nama-nama tersebut. Dan itulah mungkin ramalan-ramalan Gus Dur yang menjadi kenyataan.